memberinya semangat agar jangan berputus asa dan mencari nafkah untuk anak-anakku. Padahal saat itu aku baru saja melahirkan. Aku benci narkoba. Aku benci kata itu. Karena narkoba, suamiku masuk bui. Ia terpaksa harus berkali-kali duduk di kursi pesakitan. Karena barang haram itu pula, aku harus menanggung beban hidup ini sendirian. Narkoba itu apa sih? Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Itu merusak semuanya, merusak diri, merusak mental, merusak keluarga kalau sampai berurusan, merusak harta benda, merusak semuanya kalau menurut saya. Iya, aku harus menanggung semuanya sendirian. Mengurus persidangan Mas Dery, memberinya semangat agar jangan berputus asa dan mencari nafkah untuk anak-anakku. Padahal saat itu aku baru saja melahirkan. Jadi yang benar-benar kondisi fisik aku tuh yang lagi capek banget. Capek yang belum habis, belum selesai capeknya. Harus menerima berita yang gak baik, berita yang sangat buruk, yang benar-benar memukul batin saya ya. Ini sangat apa ya, membuat saya tuh benar-benar terpukul memang peristiwanya. Berita mengenai tertangkapnya Mas Dery ini sontak membuatku kaget. Banyak spekulasi mengenai ditangkapnya Mas Dery. Kaget, shock, apa ya, udah pokoknya saya sangat tidak percaya tadinya. Kenapa kok ini sampai menimpa Dery, menimpa saya, keluarga saya gitu. Iya, Mas Dery tertangkap di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2004. Saat itu Mas Dery kedapatan membawa sabu-sabu. Saya kan ada acara tanggal bulan apa untuk ngurus pembayaran artis sama panggung. Jadi kita ketemu di situ aja janjian. Kalau di lobi janjian kan diliatin orang. Maka salah satu teman saya mesen kamar di atas, dan kamar itu ini ceritanya setelah kejadian saya ditangkap. Kamar itu memang kemarinnya itu pernah ada pesta sabu. Dan polisi sudah mengepung kamar itu karena di sebelah kamar saya itu ada polisi lagi yang sudah ngincer kamar itu. Dan kamar itu diserahkan kepada kita untuk ngisi itu. Dan orang yang diincar pada kemarin malam pesta sabu itu ketemu di tahanan. Seperti yang saya bilang tadi, itu permainan apa gitu dibalik semua itu. Penggerebekan itu setelah saya di dalam itu telepon bunyi, kasih tahu ada Dery nggak di dalam. Ada, lo sama Dery kan? Nah, begitu tahu sama Dery ya baru. Kalau mengenal sosok Mas Dery itu nggak ada sekali kelihatan dia itu pernah makai atau pemakai, karena saya kan orang yang terdekat sih dengan dia ya. Dan saya orang yang tahu apa itu narkoba. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalnya Mas Dery memang makai terus saya diemin aja. Tekanan bertubi-tubi menghimpit kami. Media massa terus memojokkan kami. Kejaran wartawan kala itu membuat stresku semakin menjadi-jadi. Akhirnya saya terpaksa harus mengungsi karena setiap hari itu wartawan tuh datang terus menerus sampai rumah saya pernah, jadi mungkin kesel ya, sayanya nggak pernah ada di rumah. Itu kontak listrik sampai dimatiin, itu kan udah kriminal ya. Kalau menurut saya itu udah kriminal dan udah nggak benar banget, nggak etis. Aku pun pasrah. Kuserahkan semuanya pada yang di atas. Karena hanya Dia Maha mengetahui di atas segalanya. Kuikhlaskan semuanya. Perasaan saya cukup terpukul dan shock. Karena saya nggak pernah menyangka akan sejauh ini persoalannya. Awalnya seperti itu, masih tidak percaya, masih tidak bisa menerima. Tapi lambat laun kalau saya terus tidak menerima dan tidak ikhlas menerima itu, badan terus kering, pikiran juga jadi blank gitu. Saya anggap ini sebagai satu perjalanan hidup saja, cuman dilalui lewat metodenya seperti ini.
Saat itu aku masih punya tanggung jawab sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Namun masalah Mas Dery, anak-anak dan pekerjaan tak bisa kupikul semuanya sendiri dalam waktu yang bersamaan. Aku harus mengalahkan salah satunya. Ya, akhirnya aku harus berhenti dari pekerjaanku. Padahal saat itu hanya aku yang menanggung nafkah keluargaku.